Baik, saat ini kita berada tepatnya di wilayah Desa Dorong. Nah, ini sebelah sana jarak tambang ini tidak jauh ya dari jalan raya. Baik, nanti akan kita ukur seberapa jaraknya ya. Ini kita lihat gundukan. Informasi dari masyarakat katanya ini tidak jauh dari tambang, hanya puluhan meter. Baik, kita akan lihat langsung. Oh, ternyata benar. Oh, rupanya ada aktivitas hari ini ya. Hebat Batin. Sangat luar biasa Perigi Timur. Oke guys, kita kembali lagi di kunjungan ke. Ada aktivitas kemarin. Nah, ini guys. Oh, ini dekat sekali ini. Ini terancam putus ini jalan raya ini antara Tamiang Layang Hayaping ini. Oh, ternyata benar informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Ini kita dengan kawan-kawan yang langsung ke lapangan ya. Baik, kita akan ukur ya. Baik, kita akan ukur langsung dengan meteran ya. Nah, ini langsung ke bibit, langsung di aspalnya ya. Berjarak 18 meter. Nah, ini sebelah sana ya. Oh, ternyata benar ya laporan warga tadi. Kita masih sana jalan raya ya. Nah, ini ada bersama Ibu Mardiana, tokoh adat dan juga aktivis lingkungan ya, perempuan. Tokoh perempuan adat dan juga aktivis lingkungan. Ini juga aktivis lingkungan dan juga wartawan, juga YouTuber, Saudara Yartono. Ibarat Timur. Sangat pedih rasanya melihat keadaan seperti ini, karena kalau bagi saya sebagai perempuan adat Dayak, saya merasa kecewa atas perhatian pemerintah dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, tingkat desa yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan maupun dampak dari kegiatan tambang yang masuk di dalam ibu kota kabupaten, kecamatan Dusun Timur, masuk di wilayah Desa Dorong. Ini seharusnya kepala desa dan perangkat-perangkat yang terkait di dalam pemerintahan Kabupaten Perigi Timur serta perangkat-perangkat adat, seharusnya mereka sebelum melakukan kegiatan ini, walaupun katanya sudah potong kerbau dan sebagainya, sebelum potong kerbau, sebelum melakukan pembukaan itu mereka harus punya perjanjian tertulis pada saat pembukaan. Baru bisa dibuka jika perjanjian itu terpampang seperti ada pelanggaran desa maupun pemerintah, supaya mereka bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran yang seperti ini. Ini kan dekat jalan. Seandainya tanahnya ini longsor, nanti kan jalannya pasti akan rusak dan akan ikut tergerus masuk ke dalam lubang tambang. Kemudian ini terlalu mepet dengan jalan raya. Siapa tahu ada anak-anak yang lewat pengen melihat keadaan dan mendengar suara-suara gemerisik, gemuruh, gemetar, meraung seperti ini. Jadi suara-suara alat berat ini sangat membuat daya tarik bagi anak-anak, sehingga ini pun tidak dijaga. Jika terjadi jatuhnya anak-anak ke dalam lubang-lubang seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Karena kita sudah tahu beberapa tahun yang lalu ada anak yang tertimbun dari galian C itu, menyebab sampai terjadinya menghilangkan nyawa seorang anak Di desa ini juga ya? Di desa ini juga. Ini yang kita takutkan, terulang kembali peristiwa itu. Jadi di mana bagaimana sikap pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan keadaan seperti ini? Apakah ini tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan karena sudah masuk di dalam ibu kota kecamatan? Ibu kota kabupaten di dalam ibu kota kecamatan seharusnya
di sini adalah sebagai contoh bagi desa-desa yang lain yang sudah hancur itu. Janganlah seperti ini masuk ke dalam ibu kota ini, ke dalam ibu kota kabupaten seperti ini. Ini belum ada lagi pengawasan. Sudah masyarakat sudah lama berteriak, tetapi tidak ada sedikit pun tanggapan dari pemerintah daerahnya menyikapi hal ini, memanggil pihak perusahaan. Kita belum pernah tahu apakah mereka hanya diam-diam untuk memanggil perusahaan ini atau bagaimana. Dan tindakan nyata dari kepala desa maupun perangkat adat belum ada sama sekali. Ini bagaimana ke depannya dan bagaimana? Amdalnya seperti apa itu, Bu? Perlu dipertanyakan, Bu. Amdalnya kita pun belum pernah tahu. Tidak, kalau di Barito Timur ini belum pernah, sebelum bekerja belum pernah amdal itu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dan pemerintah pun tidak pernah mensosialisasikan sebelum perusahaan masuk. Seharusnya pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait bersama pihak-pihak perusahaan itu mengadakan sosialisasi. Dampak baiknya apa, dampak buruknya apa yang akan dituai oleh masyarakat. Kemudian katanya menciptakan lapangan kerja dengan membuka tambang. Maaf, ini saya campur dengan sawit, perusahaan sawit dan pertambangan batu bara menciptakan lapangan kerja. Tidak, karena ini hanya bersifat sesaat. Kalau sudah habis segala-galanya hak masyarakat itu dijual ke tambang, lepas ke perusahaan tambang maupun sawit, ini apa yang akan terjadi ke depan? Ini bukannya menciptakan lapangan kerja, malah menciptakan malapetaka dan bencana ke depan. Jangan salahkan masyarakat. Jika masyarakat berontak, jika masyarakat demo, protes dan sebagainya, jangan salahkan masyarakat. Tapi koreksi kinerja pemerintah yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di seputar Barito Timur ini. Banyak sudah keluhan-keluhan masyarakat dari gunung sampai ke bawah ini, sampai ke dalam ibu kota kabupaten. Tidak ada sama sekali tanggapan. Oke. Saya tidak tahu. Terima kasih. Sepanjang Ibu melakukan kunjungan ke lapangan, apakah mungkin ada tambang lain yang mirip seperti ini yang mepet jalan atau baru ini ditemukan? Ada. Apa itu, Bu? Ada seperti PT BMGM tapi bukan di jalan raya. Ini kan ada salah satu tambang di sebelah kiri ini. Saya tidak tahu ini ex tambang, tapi ini sekedar ditutup aja. Jalan masuknya ini nanti kita ke sana kita lihat itu ada. Masuk di dalam desa ini antara Didik dan Dorong ini ada di sebelah kiri, nanti kita lihat itu. Kita tidak terakhir, Bu, tahu punya siapa. Apa harapan Ibu untuk pemerintah daerah? Soalnya besok juga dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kebetulan juga ada kunjungan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bapak Aludohung. Harapannya apa? Harapan saya pemerintah daerah dan masyarakat mengundang masyarakat untuk bertemu, masyarakat seputaran tambang, masyarakat yang merasa terdampak oleh tambang-tambang yang di seputaran Barito Timur ini. Besok harus diundang dan diturunkan masyarakat yang bermasalah dengan tambang, entah itu perampasan tanah, entah itu kerusakan lingkungan. Harapan saya pemerintah daerah harus proaktif dalam mendampingi masyarakat, dalam mendampingi maupun membantu masyarakat untuk menyuarakan, menyampaikan keluhan itu. Jangan hanya diam, hanya mengumbarkan janji saja. Itu saya paling tidak suka. Saya sebagai perempuan adat sangat kecewa karena merasa ini bukan hasil diwariskan oleh pemerintah. Kabupaten Barito Timur ini tanah hak masyarakat itu hasil perjuangan, hasil tetesan darah, air mata dan keringat oleh para pejuang, oleh nenek moyang kita, bukan dihibah oleh siapa-siapa. Jadi saya mohon pemerintah daerah harus proaktif dalam mengatasi masalah pelanggaran apapun, karena pemerintah yang tahu, pemerintah yang buat undang-undang, pemerintah yang buat aturan, mereka tahu apa ada pelanggaran atau tidak. Itu yang saya minta.